Makanya kita perlu punya karakter agar ini tidak kontradiktif sama yang kita bawakan. Contoh, kita bilang, oh saya merakyat gitu, tapi kita eksklusif. Itu kan tidak match dia. Ya kalau kita bilang merakyat, udah merakyat. Seorang politikus itu sebenarnya harus punya karakter. Sebenarnya itu aja. Maksudnya, Karakter. ya, karena gini, janganlah kita seperti oportunis ya. Kita harus punya karakter biar orang menghargain, menghormatin. Hai, welcome back to UCAS, bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan calon anggota DPD Dapil Kepri. Pak Hotman, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Ini jadi dari Batam jauh ke Tanjung Pinang khusus podcast di Ulasan. Iya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu, tenaga jauh-jauh. Tapi by the way sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Sibuk sosialisasi. Sibuk sosialisasi. Kompetisi DPD RI aja. Oh. Jadi keliling Kepri dong? Keliling Kepri, sekepri. Wih seru. Nah keliling-keliling kampanye gitu udah dilakukan sejak kapan tuh? Jadi kalau saya mulai jalan itu sejak tanggal 6 Januari 2022. Jadi udah 2 tahun. Udah 2 tahun? 2 tahun. Tanggal 6 Januari tahun 2022. Terakhir sebelum kesini nih, kemana? Wilayah mana? Terakhir sebelum kesini, kemarin saya di Sekupang. Oh, Sekupang. Ada ketemu komunitas mahasiswa membaca. Oh, saya happy sekali karena mahasiswa. Oh, gitu. Jadi dia punya komunitas membaca, mereka bahas buku. Nah, saya ikut kemarin diundang ke sana memberikan masukan-masukan. Gitu. Nah, ini jadi for your information nih, kalau Pak Hotman ini udah 3 periode ya, Pak? 3 periode dari 2004 ke 2019. DPRD Provinsi Kepri. DPRD Provinsi Kepri. Nah, tapi aslinya emang asli Kepri nih, Hotman Hutapea ini, atau dari mana nih aslinya? Bukan, saya datang ke Batam itu tahun 90. Tahun 90? Iya. Pada saat itu dari mana dan ke Batam mau ngapain? Jadi tahu awalnya itu tahun 90 saya ditunjuk menjadi project manager pembangunan steel struktur pembangkit di Batu Ampar. Itu ditunjuk dari perusahaan dari Jakarta, subkonnya Utama Karya. Itu awalnya saya ke Batam sebenarnya. Berarti basicnya engineer. Terus beralih ke politik. Gimana ceritanya? Gini. Saya sebenarnya kan udah jadi pengusaha di situ, walaupun belum begitu besar dulu. Nah, dulu itu ada rektor saya, Profesor Tunggul Sirait. Nah, dia mengajak saya untuk berpolitik. Sebenarnya saya kurang tertarik juga. Saya lebih happy juga jadi pengusaha. Tapi karena saya menghormati, sampai 3 kali datang ke Batam, oke saya terima gitu. Itu datang 3 kali ke Batam, ngebujuk Bapak buat gabung di politik? Bergabung di politik. Pada saat itu motivasi dari beliau untuk ngajak gabung di politik apa? Jadi kan gini, dulu itu ada belum Demokrat ya, belum ada dulu Demokrat. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2000 kalau nggak salah. Oh, tahun 2000. Tahun 2000 ada dulu Partai PDKB namanya. Itu ada di DPR RI juga. Saya diminta untuk ikut menjadi ketua dulu di provinsi. Saya hanya bilang ya sudah, saya hanya membantu agar bisa ini terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau. Itu awalnya. Nah, tapi dalam proses verifikasi kan nggak lolos. Nah, ada ponakan saya pengurus Partai Demokrat dulu awal-awal mau bikin Partai Demokrat di Kepulauan Riau, bukan Batam ya, Kepulauan Riau. Di Kepri. Di Kepri, tapi di Batam tempatnya. Bolak-balik diminta minta tolong karena butuh orang yang untuk mengembangkan lah gitu. Karena bolak-balik, kalau nggak salah tanggal 24 Desember itu tahun 2002, saya diundang, saya diundang diminta ikut. Di situ mulai masuk Partai Demokrat. Tapi kan pada saat itu kan berdasarkan bujukan dan karena memang ada kenalan ya ponakan tadi. Tapi dari hati emang udah ada ketertarikan atau ya udah deh menghargai aja? Ya, jadi partai yang lama itu PDKB itu dulu mencalonkan Pak SBY jadi presiden. Kami sempat rakernas di Jakarta, calon presidennya itu Pak SBY justru. Makanya saya mau waktu
Itu dulu kan sangat populer dan kita sangat simpati lah dulu itu kan. Oke. Itu. Jadi kebenaran Demokrat ini punya Pak SBY. Waktu di ini saya sebenarnya bukan karena nggak mau awalnya ngurusin Partai Demokrat, tapi karena saya juga tidak begitu interest juga ini. Nah, tapi karena itu Partai Demokrat dan milik Pak SBY, makanya saya mau. Tapi kan pada saat itu udah jadi pengusaha tuh. Udah. Jadi usahanya gimana? Jalan terus waktu itu. Kan nggak ada masalah. Maksudnya jalan. Usaha saya bukan kontraktor, tidak di pemerintahan gitu. Jadi saya Usahanya apa? swasta, ada yang kontraktor, ada yang forwarding, itu. Ada beberapa. Tidak ada yang berhubungan dengan pemerintahan, bukan kontraktor dari Pemko atau Pemprov, enggak. Oh gitu. Saya membangun suatu perumahan yang besar di Batam. Bekerja sama dengan Bangun Cipta. Tapi yang katanya tadi nggak tertarik, gabung politik, tiba-tiba bisa jadi anggota DPRD Provinsi 3 periode, itu gimana? Gini, saya bukan tidak tertarik berpolitik, tapi tidak tertarik masuk partai politik Oh dulu. gitu. Karena saya dari waktu mahasiswa, saya aktif di Ikatan Mahasiswa. Dan dulu kan masih 3 partai itu ya. Zaman waktu saya masih kuliah 3 partai. Dulu kita pilihan itu Golkar, PDI, sama P3 kan. Oh cuma 3 pada saat itu? Dulu ya hanya 3. Nah dulu kalau UKI itu rata-rata di PDI dia. Karena yang berkembang di sana kayak GMNI itu kan banyak di PDI. Saya sering di organisasi. Nah, waktu itu berpolitik pun saya sudah di organisasi di Batam. Saya pengurus wakil ketua Pemuda Pancasila dulu. Saya FKPPI karena orang tua saya tentara juga gitu ya. Organisasi banyak. Nah, di organisasi apa juga profesi saya dulu sekretaris Sakaindo yang air ya. Saya di Kapensi gitu. Dan saya dulu ikut pembidanin terbentuknya Kadin Provinsi bersama Pak John Kennedy. Itu dulu awalnya. Nah, kalau berorganisasi, saya berorganisasi dari dulu. Karena saya usaha, saya tidak tertarik dulu sebenarnya masuk ke partainya gitu. Kenapa nggak tertariknya itu? Ya, tertarik politik? Oh, karena buka usaha. Tapi emangnya kalau misalnya kita gabung sama partai politik gitu, waktu kita banyak kesita ya Pak? Oh jelas, apalagi menjelang pemilu kan. Jadi gini, orang kalau ke partai politik itu kan jelas tujuannya kekuasaan. Pengen sesuatu yang dia ada di lingkaran. Itulah kalau partai politik. Kalau kita masuk partai politik hanya untuk ikut-ikutan aja buat apa juga. Pasti ada sesuatu. Nah setelah masuk di partai politik ya tujuannya satu ikut DPRD. Gitu. Dan saya ikut tahun 2004 waktu pemilihan pertama secara langsung. Itu. Setiap orang bergabung di politik pasti ada tujuan kekuasaan termasuk Bapak? Oh iya, pastilah. Kalau kita masuk partai politik kan ada tujuannya. Kalau kita masuk partai politik kan tujuannya itu ada. Contoh ya, saya tidak mau ikut DPRD. Tapi kan harapan kita partai kita menang. Kalau kita punya partai kita menang kan pasti ada di DPR. Jadi kalau itu sekali mendaftarkan langsung terpilih? Iya, terpilih saya. Oke. Nah itu pada saat pertama kali terpilih gimana perasaannya? Ya percaya nggak percaya juga. Tapi kan di situ terpilihnya itu, kalau kami itu di Demokrat itu dulu terpilih itu tidak pure karena kepopuleran saya, tidak. Itu faktor SBY dulu. Jadi 2004-2009 siapapun itu yang DPRD atau DPR itu pasti faktor SBY itu tinggi, faktor partai ya. Gitu. Saya memahami itu bukan karena saya sangat populer waktu itu, enggak juga. Tapi karena faktor partai itu yang membuat orang banyak sukses dulu yang di Demokrat. Apalagi di 2009. Tapi senang pada saat itu? Oh senang, pasti senang. Percaya dan tidak percaya. Percayanya itu tadi karena yang tadi. Nah, tapi kalau yang nggak percayanya emang kenapa? Karena kan ini, saya kan otomatis masuk partai itu, yang berkompetisi itu kan baru di situ. Tidak terbayang itu mau ngapain sebenarnya. Karena saya kan belum pernah DPRD. Tapi kan sudah ada dulu DPRD sebelumnya kan. Nah, saya baru masuk dengan partai yang baru. Jadi saya pun pasti kan kaget juga kan. Kan belum ada yang nyangka, belum ada yang tahu dulu sebesar apa Demokrat ini. Dulu saya kena bersimpati sama Pak SBY, pokoknya apapun itu SBY lah gitu ya. Ini dan faktor itu banyak dulu caleg-caleg Demokrat itu jadi kena faktor partai dan faktor SBY. Jadi pada saat itu belajar politik, belajar sambil melakukan ya. Jadi pada saat jadi anggota dewan itu sambil belajar juga. Ya, belajar di situ, tapi bukan belajar berorganisasinya ya. Bukan ya, karena memang tadi sejak kuliah tadi udah berorganisasi, udah aktif di banyak organisasi. Udah anaknya memang senang kayak gitu ya, gabung sama organisasi. Dari dulu. Oke. Nah, lalu nih
terpilih satu periode nagih sampai 3. Kenapa? Emang apa sih politik di mata seorang Hotman? Jadi gini loh itu, kalau kita sudah masuk di areal itu, ini kan ada tantangannya. Contoh kita sudah DPRD. Rata-rata itu kalau dia udah masuk kan pasti pengen mencalonkan lagi. Kan tantangan itu salah satunya begini, kalau kita sudah di dewan itu sudah menjadi satu tokoh karena terpilih oleh dipilih orang ya. Iya. Nah, kalau kalah itu kan malu gitu loh istilahnya. Karena kita sudah sempat di sana, pasti lebih fight lagi, lebih giat lagi, lebih itu lagi kalau sudah di dalam. Makanya yang kedua itu ya sudah makin dan sudah banyak dikenal orang, makin gampang karena selama 5 tahun itu kan kita ketemu masyarakat. Reses kan ada 3 kali setahun, itu kan ketemu masyarakat. Kalau 3 kali setahun itu berarti 15 kali kita reses ketemu 15 titik. Karena kan dulu masih dapil ya, masih satu dapil itu belum sekepres sekarang lah ya. Nah itu sudah banyak ketemu, udah banyak berinteraksi, minimal di media ada, di koran ada. Nah, jadi orang udah makin mengenal, lebih gampang gitu. Lebih gampang. Lebih gampang. Tapi kan itu udah 2 kali nih di DPRD provinsi. Nah, kenapa baru-baru ini terfikirkan masuk DPD RI? Nah, kenapa pada saat itu di tahun 2014 ke 2019 nih nggak ada punya pikiran mungkin mau ke DPR RI gitu? Nggak, karena gini, waktu di 2014 sampai 2019 itu kan saya juga di DPRD provinsi kan. Nah, ini yang bikin dia bilang, wah enggak gini, yang 2019 kan saya break, nggak ikut lagi kan. Ah, ini mau ikut. Nah, kenapa saya ikut lagi? Selama 5 tahun ini kan masih pengurus partai saya. Jadi saya masih ketua DPC Kota Batam, masih bendahara DPD Provinsi Kepri, karena dulu ada peralihan dulu kan, maksudnya ada yang keluar, jadi saya menggantikan. Nah, 5 tahun ini saya masih mengurus partai. Di 2024 ini, gini, saya umur sudah 61 tahun. Maksudnya pengen sebenarnya, wah udahlah biar yang muda-muda lah. Karena udah banyak yang muda untuk partai. Untuk partai. Untuk partai. Nah, jadi ceritanya saya pengen keluar dari partai itu, dari pengurus partai ya. Tapi kondisinya baik-baik saja. Itu loh maksudnya. Makanya saya mikir begini, kalau saya keluar, tiba-tiba keluar kan kawan-kawan di DPP pun kan pasti nanya kenapa apa gitu kan, kenapa sih ya, itu kan banyak lah. Sementara saya keluar bukan ada masalah di partai, tidak, saya hanya pengen istirahat dari pengurus partai. Nah, jalan satu-satunya yang paling smooth, paling enak ya saya ke DPD. Saya tidak pindah partai, tidak nyalek dari partai lain, tidak diminta, karena bolak-balik diminta ke DPR RI dari partai. Saya nggak enak juga nolak karena kawan-kawan saya di DPP kan saya dekat. Nanti mereka tersinggung, jadi PLT ketua juga, sekjen yang lama juga minta saya untuk DPR RI, kan maksudnya berkontribusi lah gitu. Nah, bagi saya kalau untuk pengurus sudah cukup. Karena tapi kalau ngomong di sini jadinya teman-teman pada tahu dong Pak Hotman pindah ke DPD karena ingin melepaskan diri secara perlahan dari pengurus partai. Ya, pengurus ya? Iya, pengurus. Tapi bukan anggota ya, tapi sebagai pengurus. Pengurus partai. Saya tetap masih anggota. Menyayangin Partai Demokrat. Karena apapun namanya, saya di DPRD itu dari Partai Demokrat. Saya nggak pernah memungkirin itu, tapi saya tidak mau. Contoh, saya tidak pernah saya keluar partai. Maksudnya tidak pernah saya pindah partai lain. Kalau saya mau ikut partai, maksudnya nyalek lagi pun sah-sah saja, bisa-bisa aja. Tapi saya pengen itu lebih nyaman, maksudnya kawan-kawan di Demokrat pun tidak merasa gimana, saya tidak merasa meninggalkan, saya bukan orang yang tidak mengerti bahwa saya dulu DPRD dari Demokrat, saya sangat menghargai Pak SBY, saya sangat hormat sama Mas Ibas itu ya, gitu. Saya juga hormat sama Pak Ahy karena berapa kali ke sini saya yang menemanin gitu ya. 15 tahun jadi anggota dewan. Ya. Life lesson apa nih yang Pak Hotman dapat menjadi seorang politikus? Karena kan setiap hari dapat tantangan dan lain-lain. Gini, seorang politikus itu sebenarnya harus punya karakter. Sebenarnya itu aja. Maksudnya, karakter? Ya, karena gini, janganlah kita seperti oportunis ya. Kita harus punya karakter biar orang menghargain, menghormatin. Yang kedua, orang kan bilang di DPRD itu banyak proyek, banyak apa, banyak itu ya. Makanya kita hindarin hal itu. Saya tidak ada hubungan, tidak pernah saya punya perusahaan banyak ya, tapi tidak ada yang hubungannya dengan pemerintah, nggak ada. Gitu. Nggak ada saya dapat proyek apa enggak. Kalau
mau bisa aja. Dulu saya satu komisi di Komisi 3 dulu saya waktu sama Lis Darmansyah 2004-2009. Kan proyek di Komisi 3 sebenarnya. Kami nggak ada main proyek di situ. Maksudnya bisa aja dulu minta, tapi kan nggak ada. Dompak kan saya ikut dulu dalam perencanaan Dompak. Kan proyek semua di Dompak. Ada nggak saya ngambil kerjaan situ? Nggak juga kan gitu loh. Maksudnya itu yang saya bilang, kita harus punya karakter, harus menunjukkan jati diri kita. Itu yang penting sebenarnya. Makanya dulu kalau di dapil kami, suara saya pasti selalu masuk 5 besar. Gitu. Nah kalau di suku kami, saya selalu yang tertinggi juga. Artinya ini perlu juga menjadi satu karakter dan satu kepercayaan masyarakat bahwa kita ini tidak berbuat yang tidak diharapkan gitu. Memang di masyarakat kan salah satu orang yang orang masyarakat itu sangat anti sebenarnya sama orang politik ya. Nah, makanya saya bilang, saya cerita. Saya punya PIN itu 4 karena dulu Riau dan Kepri masih satu PIN ya. Saya hanya pakai PIN waktu pelantikan aja. Apa alasannya nggak mau dipakai lagi? Saya mau bilang begini, kalau saya pakai itu dilihat orang nggak mau interaksi sama saya. Karena pasti ada jarak. Kan dia, ini anggota dewan gitu. Dia agak ada rasa sungkan. Nah, kita kan nggak mengenal semua orang, nggak mungkin kita tegurin semua orang yang kita kenal. Nah, kalau kita tidak ada jarak, orang itu mungkin mau negor kita kan. Itu. Kedua, saya juga nggak pernah lihat nggak saya keluar pakai jas, pakai apa, nggak pernah juga kan. Bahkan saya pakai jeans sekarang. Boleh nanti lihat profil itu juga pakai jeans. Santai aja lah gitu. Biar interaksi itu bagus. Orang juga sama kita duduk enak gitu. Lebih santai, lebih enak. Itu yang perlu. Makanya kita perlu punya karakter agar ini tidak kontradiktif sama yang kita bawakan. Contoh, kita bilang, oh saya merakyat gitu, tapi kita eksklusif. Itu kan tidak match dia. Ya kalau kita bilang merakyat, ya udah kerakyatan. Nah, saya merasa begini, bisa nggak di umur yang sudah begini saya berbagi atau menjadi keterwakilan dalam DPD. DPD itu kan non partai, gitu. Saya kira banyak yang bisa dibuat di DPD, tapi bukan dari segi program proyek ya, karena di sana nggak ada. Tapi banyak yang kita bisa. Tapi kan pada saat itu tuh tadi disampaikan bahwa di Komisi 3 ada banyak kesempatan untuk ngambil proyek dan Bapak pun pengusaha, tapi nggak tergiur untuk ngambil. Prinsip apa yang dipegang? Itu tadi satu cara, kalau kita mau dihormatin orang, jangan mau tergoda sama itu. Itu yang saya mau katakan. Saya punya kontraktor, saya orang nggak pensi dulu. Nah, cuman setelah saya masuk 2004, saya sudah nggak ngurus proyek gitu. Memang banyak usaha saya juga di luar dari kontraktor ya. Nah ini yang saya bilang. Nah kalau itu kita pertahankan, orang akan hormat sama kita, orang akan menghargai kita. Dan jangan salah loh, kita kalau di DPRD itu kan banyak sekali mata yang melihat ya. Nah kalau kita salah dikit aja, wah itu saya menjadi perhatian publik. Saya pernah di daerah Batam Kota. Sebenarnya saya ke situ dengan Komisi 3. Nah, tapi waktu itu saya lagi berdiri sendiri karena yang lain pada lihat sekolah, ada sekolah dulu. Di sana. Terus? Di Ocarina. Nah, saya lagi berdiri lagi mau mengukur, itu ada konsultan mau mengukur jalan. Di situ jalan masuk mau sampai ke depan SMP di daerah Batam Kota sana. Langsung masuk media, wah ini proyeknya Pak Hotman gini-gini gitu. Oh, malah digiring ya opininya. Berdiri aja kita di situ dianggap. Karena saya kenal sama mereka, dia telepon, ini proyek itu ya. Gue bilang, enggak, ambil aja kalau memang itu. Ini saya hanya tugas lagi Komisi 3 lagi reses. Saya memang pengen lihat berapa meter ini jalan ini yang mau dibangun. Karena kita harus ngecek kan. Artinya kita nggak ngapa-ngapain, orang pun udah pandangan ke kita. Iya, udah mikirnya jelek aja. Sebenarnya bukan seudon aja, tapi kan dia melihat jangan-jangan dia main proyek gitu kan, bisa aja. Oh gitu ya. Makanya saya bilang cek aja, saya ada nggak itu, saya nggak ada main proyek di situ gitu. Tapi memang saya lagi ngecek dan memang kebenaran lagi yang lain pada di depan sekolah, saya di jalan. Kebetulan gitu. lagi sendirian terus difoto. Difoto kayak gitu. Apalagi itu aja kelihatan. Apalagi kita main di situ, dapat proyek di situ kan, pasti tahu dia. Pengalaman lain dong yang seru jadi anggota dewan ini apa sih? Kan banyak nih masyarakat yang nggak tahu. Yang paling berkesan untuk Pak Hotman apa? Yang paling berkesan itu anggota dewan itu dia punya hak protokoler. Artinya memang kita diutamakan di semua. Itu aja sebenarnya yang benefitnya. Yang kedua, bagaimana hubungan kita sama pemerintah lah ya. Saya dekat lah dari mulai gubernur pertama sampai yang sekarang pun saya dekat.
Kan itu hubungan ya, Hmm. hubungan. Nah itu sebenarnya mengenakan. Nah, contoh kita mau fair lah gini. Waktu masuk penerimaan murid-murid itu kan banyak itu yang ini kan. Nah kita bilang ini bisa nggak masuk di sini? Oh ini zonasi. Nah kita sampaikan siapa yang minta tolong sama kita ini zonasinya masuk nggak gitu. Kita masih bisa langsung berkomunikasi karena kan punya hubungan Iya. gitu. Oh ini bisa ini karena ininya masuk, udah kita pun sampaikan. Itu enak, kita kayak membantu. Tapi kita nggak boleh melanggar karena ada enaknya itu ada zonasi itu justru jadi kita membatasin kita tidak semua Tidak semua akhirnya kita kita tolong. tolong itu atau tolak itu karena nanti dikirain kita apa suka-suka kita sama pemerintah kan gitu. Tapi ini kan menjadi yang paling utama itu sebenarnya hak protokoler itu. Itu yang sebenarnya kalau kita mau jadi DPRD lah ya, itu yang terutama sebenarnya hak-hak protokoler kita itu. Tapi ribet nggak sih jadi dewan? Karena kan banyak tuh masyarakat yang minta tolong. Nah biasanya kalau masyarakat minta tolong tuh minta tolong apa sih? Wah banyak, itu salah satu tadi ada minta tolong yang untuk yang paling rutin itu yang mau masuk sekolah, Hmm. itu paling rutin ya. Baru rata-rata pengen kerja, tapi banyak juga yang pengen informasi. Pengen informasi apa? Pengen informasi gini, dia punya, contoh lah, dia punya satu yayasan. Hmm. Nah dia nanya kita, ini yayasan ini mau berkembang, bisa nggak kita temukan sama Biro Kesra? Kami mau bikin proposal, itu kan. Oke, kita temukan. Karena gini, DPRD itu punya hak alokatif. Jadi hak alokatif itu di dalam undang-undang itu DPRD itu bisa menyalurkan untuk masyarakat, tapi nggak bisa diambil untuk dirinya. Nah, contoh satu dewan itu 5 miliar gitu ya, satu orang nih. Dia bisa bikin program itu sebanyak 5 miliar untuk ke masyarakat, tapi tidak bisa untuk dirinya. Gitu. Nah, jadi ini bisa. Jadi kalau tolonglah bantu ini ada sekolah kami mau dibangun, ya bisa dibikin. Nah, kalau untuk penunjukan langsung 200 juta, di atas 200 juta lelang. Itu yang bikin anggota dewan itu punya kans lebih tinggi dari yang non dewan untuk maju lagi legislatif. 5 tahun dia punya hak itu kan bagus. Nah, kalau dia bisa menyalurkan dengan baik, masyarakat terima, kan itu bagus dia. Itu yang saya bilang handicapnya ada, keuntungannya ada. Jadi kalau kita belum dewan nih, melawan orang yang sudah dewan, ya kita hitung aja lokatifnya. Kalau 1 tahun itu 5 miliar, berarti dia sudah punya 25 miliar untuk yang ke masyarakat, Untuk disalurkan ke disalurkan masyarakat ke ya. masyarakat. Jadi dia harus menantang orang yang punya Itu kelebihan tadi. itu bedanya. Jadi kalau orang baru jadi, itu luar biasa. Nah kalau yang lama itu tidak jadi, berarti dia tidak dekat dengan masyarakatnya. Karena dia punya segitu banyak, kok nggak dicintai, kan itu loh. Nah tapi kalau misalnya dari Pak Hotman nih ngelihat anggota dewan hari ini sama kemarin pada saat Pak Hotman menjabat, apa sih bedanya dewan sekarang sama dewan kini? Kalau dewan sekarang, lalu? kalau dewan sekarang itu makin ketat aturannya. Contoh ya, yang sekarang nih ya, Nah, dia plotting itu judul di APBD itu ada waktunya. Contoh untuk tahun depan kan sekarang, baru nanti dibahas dalam musrenbang. Nah ini sudah tidak bisa berubah lagi sampai kalau sudah diketok nggak bisa berubah lagi. Kalau dulu masih bisa, namanya di perubahan itu kita masih bisa rubah. Contoh ini ke masjid A, ternyata itu udah nggak cocok di situ gitu kan. Di perubahan bisa kita ganti ke B. Kalau sekarang udah sulit. Dan sekarang itu terlink dengan PPTK dia. Jadi muncul di tempat-tempat. Jadi kalau ini disalahin mereka pun tahu gitu. Jadi sekarang agak ketat lah. Makanya kalau dulu lebih longgar karena baru-baru dibuat ya. Nah dulu bisa kita bilang, oh ini bisa nggak kita pindahkan ini yang alokatif saya ini yang 500 juta ke perumahan ini jadi ke sana. Dulu bisa rubah judul tapi diketok lagi dalam perubahan. Sekarang udah sulit dia. nah sebenarnya kalau misalnya jadi dewan nih, permintaan yang nggak masuk akal apa sih yang nggak bisa dikabulkan sama dewan? Dan pernah nih ada masyarakat yang minta ke Pak Hotman? Banyak contoh gini ya. Dia mau membangun tempat ibadah. Oh gitu. Karena rata-rata kan kalau dewan ini mayoritas ke tempat-tempat ibadah ya. Nah, jadi dia membangun tempat ibadah. Dari awal kita sudah bilang ini hanya bisa dibantu kalau legalitasnya sudah komplit. Nah, contoh karena saya di Batam, saya kasih tahu lah kayak di Batam itu dia punya tempat ibadahnya mungkin bukan di tanah yang resmi atau di Ruli lah contoh ya. Jelas ini sulit nggak bisa. Karena akan diminta mana
ininya, bukti bahwa ini punyamu. Baru domisilinya mana, ininya mana. Nah kalau nggak ada itu batal. Jadi kita sudah bikin lah untuk tempat ibadah A 500 juta. Dia sudah senang nih kan, dapat. Tiba-tiba kan itu dibilang ini siapkan, oh ini siap. Ternyata waktu mau pelaksanaan alokasi, kan dari pemerintah tanya, mana suratnya ini, mana suratnya, nggak ada. Itu batal. Yang itu dia marah sama kita, seolah-olah kita membatalkan. Sebenarnya bukan, kami kan sudah terlepas, begitu itu muncul di APBD, kita tuh terlepas sebenarnya. Nah, itu kan otomatis banyak tuh orang-orang kecewa sama Pak Ya, Hotman. pasti. Nah, punya nggak pengalaman buruk yang pada akhirnya tuh mereka jadi haters Pak Hotman gitu, terus menyebar kebencian gitu-gitu? Ada? Ada. Serius? Ada. Sama, kasusnya seperti begitu. Saya sudah bilang dari awal dulu ya, ini harus ada legalitasnya. Dia bilang ada. Akhirnya dia menyebar kebencian atau mungkin Oh dia ngapain nih? marah-marah. Oh dia marah-marah. Marah-marah. Nah, Dalam marah-marah itu tuh dia memaksa atau gimana? marah-marah lah, dia kecewa sama kita. Oh. Nah, ada lagi nih, udah masuk ini apanya? Ini real ya, udah masuk ini, ada sekolah, udah masuk. Jadi ada apa? Saya udah bilang, Pemprov itu tidak bisa membeli tanah, tidak bisa membongkar. Maksudnya gini loh, dibongkar dulu, bongkarlah ini terus bangun. Dia hanya bisa membangun. Ada tanahnya resmi baru bisa dibangun. Nah sekolahnya ini saya udah bilang dari awal bahwa ini harus ada lokasi. Oh ada katanya. Nah waktu orang PU ke sana, waktu mau ngecek lokasi untuk ini buat pembangunan, untuk buat laporan awal kan, ternyata dia belum bongkar bangunannya sekolah itu. Nah dan kepala sekolahnya itu yang punya ini dulu nggak ada waktu orang PU-nya ke sana, nggak ada. Nah, jadi karena nggak ada, dia ngomong sama wakil kepala sekolahnya, nggak ada tanah kami lagi, katanya. Hanya ini aja, sekolah ini mau dibongkar, bongkarlah. Oh, bongkar kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, makanya saya kan nggak tahu prosesnya, karena begitu udah muncul, kami kan sudah nggak ngerti apa-apa, urusannya sudah sama Pemprov. Gitu. Nah, itu yang buat dia kecewa, marah sama saya gitu. Itu ya kayak gitu, ada beberapa. Gitu. Itu nggak yang pada akhirnya bikin Pak Hotman udah nggak mau lagi jadi DPRD, pindah aja ke DPD? Itu nggak salah satunya? Bukan. Oh bukan. Kalau DPD kan sudah cerita tadi. Nah, saya kan saya cinta Demokrat, partai saya kemarin. Saya nggak mau menyakitinya. Dan saya mau ya aktif lagi, tapi bukan dari partai. Ya jalan satu-satunya kan ke DPD gitu. Dan saya juga kan sudah 15 tahun, ya hampir 20 tahun itu kan berkomunikasi. Saya kira baik-baik aja. Saya yang dari dulu sampai sekarang masih berteman. Bahkan tim saya dari 2004 masih bantu saya sampai sekarang. Tim sukses saya. Oh gitu. Bang Hotman, Pak Hotman, ini kan banyak banget nih anak seusia saya atau mungkin generasi Z ya, Gen Z, yang gabung sama politik. Gimana nih pendapat dari Pak Hotman? Gini ya, kalau berpolitik itu sebenarnya kan gini, kita perlu kematangan dulu lah. Saya tidak, kan sekarang karena ada kewajiban 30% kuota perempuan itu ya. Kuota perempuan, terus dimasukkanlah, asal dimasukkan, maksudnya untuk itu wajar, karena kalau nggak ada batal. Nah, itu kan walaupun dia Gen Z kan bukan keterwakilan sebenarnya, artinya kan gini, dia karena untuk memenuhi kuota aja. Nah kalau ada yang memang dari awal dia masuk, kalau menurut saya ada dua kelompok. Pertama kelompok yang orang tuanya menyuruh dia masuk. Orang tuanya nih kan, karena gini, saya nih mau DPRD provinsi, anak saya taruhlah di kota biar sekali paket juga gitu ya. Setuju nggak sama kasus yang kayak tadi? Enggak. Yang kedua, ada ini yang dia melihat, wah ini kita harus lebih gampang cari duit masuk DPRD. Yang masih muda-muda ini, karena dia melihat, wah ini gampang nih gitu. Nah ada dua kelompok ini. Kalau menurut saya, kalau saya nih ya, saya bukan tidak setuju ini, karena menurut saya di DPRD itu mau nyari apa sih gitu. Kalau dengan semudah gitu belum matang dalam organisasi gitu ya. Toh juga di sana hanya duduk-duduk aja, saya mengalami juga, ada yang satu periode ngomong aja nggak pernah. Di paripurna pun ngomong nggak pernah gitu. Ngalamin juga, ada 3 periode itu ada-ada aja itu. Satu periode itu ngomong di paripurna juga pernah, hanya hadir apa semua. Memang enaknya ya dia dapat SPPD, jalan-jalan keliling-keliling Indonesia gitu. Tapi kan biayanya mahal. Tapi nggak ngelakuin apa-apa aslinya untuk daerah pilihannya berarti ya? Saya nggak tahu dia melakukan apa-apa. Yang saya bilang tidak pernah bicara dalam
Kan konteks kalau paripurna itu pertama konteks perda. Tidak pernah ngomong dalam satu periode itu dalam paripurna itu ada beberapa orang sampai selesai. Saya termasuk yang rajin juga paripurna kan, maksudnya tidak ngelihat dulu itu. Jadi kalau misalnya ada nih Gen Z atau generasi Z tadi nih, milenial juga bertanya sama Pak Hotman, pengen gabung di politik gimana, atau mungkin minta saran dan lain-lain, apa sih saran yang bakal dikasih? Saya menyarankan gini loh, dia kan Gen Z ini kan akan kita harus kelompokkan dulu ya. Iya. Nah, kalau dia tamat kuliah langsung langsung mau nyalek dulu ya, itu saya kira kasihan nanti dia di sana gitu loh. Itu yang menurut saya. Kenapa kasihan? Sekeras itu kah dunia politik? Oh iya, karena kan ini ya, umur segitu kan sebenarnya masih gamang lah ya. Di sana itu semua emang di politik itu black and white, tidak. Saya kasih tahu, 2+2 belum tentu 4 kalau di politik itu. Kalau di paripurna itu siapa yang paling banyak aja lah. Provinsi 45. Oke, kita voting. 26 bilang 2+2 itu 5, ya 5 diketok lah. Artinya saya bilang ini bukan wah ini apa enggak, di sana semuanya bisa serba ini gitu. Enggak bisa kita bilang ya pokoknya siapa yang paling banyak suara itulah yang menang dalam paripurna itu kalau voting gitu. Bagaimana kita cara mempengaruhi kalau kita nggak punya basic ilmu? Makanya saya bilang lebih baik ikut dulu, masuk partai dulu, tapi gak usah nyalek dulu. Jadi belajar dulu, matang dulu. Karena politikus itu tidak bisa dikatrol itu. Akhirnya begitu, ada yang memang tiba-tiba jadi karena duitnya mungkin banyak, tapi 5 tahun nggak ngerti mau ngapain, hanya duduk-duduk aja gitu. Kan sayang. Itu padahal udah keluar duit banyak. Kalau sekarang, kalau dihitung-hitung, kalau dia mengeluarkan untuk DPRD kota lah dulu ya, mengeluarkan udah sampai 2 miliar, nggak balik modal. Hitung aja. Politik itu berarti harus kuat di dana, bisa dikatakan seperti itu, setuju ya Bang Hotman? Nah, lalu juga tadi 2+2 belum tentu hasilnya 4, nggak hanya ada hitam, nggak ada putih gitu ya, ada banyak warna. Itu kan dalam artian itu dunia politik keras. Pak Hotman sendiri udah cukup 5 tahun ya vakum ya? 5 tahun. Punya usaha, ya istilahnya hidupnya udah enak, kenapa gabung lagi di DPD? Gini, sebenarnya kan gini, saya kan selama 5 tahun ini tidak putus hubungan sama ini juga. Karena saya banyak, contoh ya, saya pengurus PGI, itu organisasi gereja, saya pengurus. Artinya kan saya masih ada komunikasinya. Saya ketua Majelis Pendidikan Kristen Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sekolah-sekolah Kristen Provinsi Kepulauan Riau yang SD, TK sampai SMA, saya ketuanya. Saya ketua PIKI Provinsi Kepulauan Riau, intelektual Kristen juga. Saya masih berorganisasi. Maksudnya gini, banyak yang bilang majulah sebagai, maksudnya biar kami bisa dapat informasi, dapat apa, dapat begini. Kan itu banyak yang bicara masalah ini. Kalau dibilang itu kan alasan, boleh saya temukan gitu. Nah, makanya saya bilang oke, tapi saya tidak mau maju melalui partai lagi, tidak mau DPRD lagi. Itu yang saya bilang. Yang kedua, biar saya non partai aja. Nah, salah satunya penyaluran itu DPD. Nah, saya hanya mau bentuk gini. Kemarin DPD apa sih, proyek pun nggak ada, apa maksudnya nggak bisa bikin proyek, nggak bisa. Sebenarnya gini, DPD itu kan seperti apa ya, perwakilan daerah lah. Jadi senator kalau di Amerika ya. Menurut saya nih, keluhan masyarakat itu harus disalurkan melalui senator. Itu. Kenapa nggak melalui DPR RI? DPR RI coba kapan mau ngomongnya? Mau ngomongnya itu kapan? Gitu. Ketemunya kapan? Gitu. Kan mereka di Jakarta. Nah, terus bagaimana caranya kalau itu untuk pembangunan? Hubungan kita sama anggota dewan itulah yang di DPR RI itulah. Itu maksud saya. Terus bagaimana? Ya ngantor aja sini, buka aja kantor di daerah pemilihannya itu. Contoh, dibuka kantor 3 hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya ngadulah situ siapa yang ngadu. Nah, tinggal kita yang mau tahu, ini masalahnya ini ada di kawan-kawan partai A. Ya kita temuin aja kan, masa nggak kenal? Kita orang politikus dulu. Nah, itu caranya. Maksudnya tersalurkan, tapi kita menjadi kepanjangan tangan partai. Saya banyak dulu kawan-kawan saya yang di DPD,
ada masalah dulu di Karimun. Dia bilang, Dek, tolonglah itu ada masalah tempat ibadah mau digusur di Karimun. Anggota DPD itu. Nah, oke, saya urus ke sana. Saya dulu masih DPRD provinsi. Saya telepon sekdanya yang sekarang wakil bupati di Karimun. Bang, ini ada gini. Dia cek, oh ini masalah. Masalahnya tempatnya pindah ke Ruko kota. Kalau bisa balik. Oke, saya bilang penyelesaiannya itu gini. Pernah di sini juga ribut dulu. Ada salah satu gereja sampai mau bawa parang gitu kan apa semua. Iya. Itu bawa parang itu ke tempat Untuk Bapak? menutup. Untuk menutup. Untuk menutup. Itu hari wali kotanya itu Pak Lis. Aha. Aku bilang, aku WA dia, tolonglah bro, kan saya kawan baik sama dia. Kawan kan baik nih, Lis ini, dia nasionalis ini kan, namanya juga PDI dia. Dia bilang, udah gini aja bang, pakai aja dulu kantor kecamatan sementara. Tapi kalau bisa pindah dari situ. Ini informasi bukan ke saya ininya. Mereka ngomong ke anggota DPD yang dulu di Jakarta. Sekarang sudah nggak DPD lagi dia. Dia ngomong ke saya, itu artinya komunikasi ini yang dibangun. Seandainya kita pun DPD, ya kita membangun seperti begitu. Tapi bagaimana untuk sampai ke mereka, ya bukalah perwakilannya di sini, kantornya di sini gitu. Jadi nggak perlu di Jakarta, kalau menurut sidang aja Jakarta. Itu menurut saya sih seperti itu. begitu. Nah ini terakhir nih, apa sih keunggulan Hotman Hutapea dibandingkan dengan calon-calon DPD lainnya? Kenapa kita harus milih Pak Hotman? Gini, kan kalau kalau dalam pemilihan sekarang itu dari mulai 2004 lah ya, rata-rata itu orang memilih secara secara apa lah bilangnya, kita bukan bilang sara ya, tapi pasti mengarah ke kesukuan gitu, kemana gitu ya. Jadi ini yang perlu kita berkomunikasi nggak sama komunitas kita itu gitu. Makanya kan ada contoh ya, Pak Ari kan suara tinggi dia. Kenapa? Ya ini kan etnis Tionghoa dia. Di sini kan banyak etnis Tionghoa. Itu yang saya bilang. Jadi kita itu lebih bilang kita bisa, bukan kita bilang lebih, tapi bagaimana lah kita berkomunikasi sama mereka agar kita ini masih dianggap bisa keterwakilan gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi kalau kita anggap kita bisa keterwakilan mereka, ya kita merasa mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita nggak berkomunikasi, gimana caranya? Makanya saya bilang, saya nggak putus komunikasi selama 5 tahun itu. Nah, 5 tahun ini, karena akan ke sana lah. Saya kasih contoh tadi ya. Ada beberapa anggota Dewan DPD yang di Jakarta. Kan rata-rata keterwakilan dia. Nah, oke lah, berarti kita bersaing di kolam yang keterwakilan lah gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi sama itu? Saya kan tidak, ya istilahnya sudah lama lah berpolitik. Saya juga bisa menghitung kira-kira bagaimana untuk berhasil. Kan gitu. Kita juga menghitung bagaimana untuk kita bersosialisasi ke arah mana gitu ya. Contoh ya, saya ngambil contoh Natuna. Kalau dibilang dari segi etnis di sana orang kami itu nggak terlalu banyak. Ngapain kita terlalu lama di sana? Kan itulah hitungannya. Yang banyak itu mana? Yang banyak itu Batam dan Tanjung Pinang karena bernyambung dengan Bintan. Saya lebih banyak mengambil berkomunikasi dengan yang di sini. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya banyak di Lingga, menurut saya sulit juga saya mendapatkan banyak suara. Nah yang terakhir itu kan 102.000 tuh, yang nomor 4. Nah kita 102.000 itu 12 calon kan, sekarang kan 14. Nah kita harus menarget ya di angka itu. Nah tapi ada handicapnya, contoh begini, saya kan orang Demokrat. Kawan-kawan Demokrat Sekepri ini saya kenal. Bahkan dulu junior-junior saya juga. Artinya, saya kan minta bantu mereka juga di daerah-daerah lain. Nah, ini kan menjadi handicap buat saya. Nah, kawan-kawan saya dulu di DPRD provinsi, itu banyak juga yang bantu saya karena komunikasi kami bagus. Oh, karena komunikasi. Jadi memang kalau politik ini komunikasi ya. Komunikasi bagus. Terus saya juga tidak pernah konflik dengan mereka. Artinya enak lah minta tolong gitu kan. Kawan saya yang di Dapil Tanjung Pinang kan banyak juga. Saya minta tolonglah bantu gitu. Saya lebih leluasa gitu karena saya 15 tahun bersama mereka. Rata-rata kan DPRD provinsi banyak itu yang udah 3 periode, 4 periode kan sampai sekarang kan. Kan saya komunikasinya bagus gitu. Kawan-kawan contoh dulu kepala daerah yang kawan saya, tolong bantulah gitu. Ini yang membuat saya merasa lebih percaya
bisa mencapai di angka itu. Itu Pesan dan harapan nih. harapannya. Ya kita kan begini, pilihan itu bisa beda-beda. Oke. Tapi menurut saya pilihlah yang mau berkomunikasi. Hmm. Berkomunikasi kepada masyarakat, itu aja. Itu yang saya bilang tadi, semua di sana akan mengerucut rata-rata berdasarkan komunitasnya, etnisnya, gitu. Makanya kita bertempur di kolam yang sama sebenarnya, sama kompetitor yang sama dengan saya. Tapi bagaimana kalau semua kami di situ nggak cukup, gitu kan? Bagaimana cara mengambil dari yang lain? Bagaimana itu, gitu. Salah satu kayak di sini banyak yang bantu saya, kawan-kawan yang dari orang Melayu, bahkan banyak orang Tanjung Pinang, banyak bantu saya. Kawan-kawan saya yang lama banyak bantu gitu. Itu yang saya minta, dan hubungan saya kepada kepala daerah pun baik sampai sekarang. Sama Pak Rudi saya baik, sama Pak Ansar saya baik juga gitu ya. Itu yang saya bilang, mudah-mudahan yang saya buat berkenan di hati masyarakat juga, dan bisalah menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk kalau mereka punya sesuatu yang perlu disampaikan. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga lancar ya Pak di pemilu Amin, tahun ini, amin. terpilih dan amanah nih. Ya, Semoga sukses selalu Pak Othman. Terima kasih udah meluangkan makasih. waktunya buat ngobrol-ngobrol, sharing, juga berbagi informasi hari ini sama kita. Oke, Makasih banyak Pak. makasih.